warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para ustadz, para ustadzin, wabil khusus yang kami hormati, Allah memuliakan segenap pengurus DKM Masjid Kuba, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Puji serta syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Iring salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada baginda Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, keluarganya, kita termasuk pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, dalam beberapa waktu ke depan kita akan menjumpai, insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dengan salah satu bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah. Ada ibadah yang khusus, yang istimewa, yang tidak ada di bulan-bulan lain kecuali di bulan Dzulhijjah. Di antaranya ibadah haji. Ibadah haji. Berbicara mengenai ibadah haji, maka panggilan haji itu, hadirin yang dirahmati Allah, bagi orang yang mampu. Kategori mampu itu apa? Maka para ulama di antaranya menjabarkan mampu itu
Kategorinya ada 3. Satu, apabila duit ada. Yang kedua, badan sehat. Dan yang ketiga, perjalanan aman. Maka itu artinya panggilan udah sampai kepada kita. Panggilan udah sampai. Jika duit ada, badan sehat, perjalanan aman. Itu panggilan udah sampai kepada kita. Maka kalau ditanya kadang di masyarakat, kok belum berangkat haji ataupun umroh? Belum ada panggilan gua. Belum ada panggilan. Maka lihat aja 3 hal tersebut. Duitnya ada, badan sehat, perjalanan aman, maka itu panggilan udah sampai. Berarti kalau dia bilang belum ada panggilan, berarti emang pura-pura budeg. Pura-pura budeg. Duit ada. Duit ada. Andai kata haji kagak ngantri, maka punya duit 80 juta aja udah masuk kategori mampu. Karena setoran 55 juta. Setoran 55 juta. Taruhlah 60 begitu. 60 buat berangkat. 10 buat ninggalin anak istri di rumah. 10 juta sebulan cukup apa kagak buat makan? Cukup buat makan. Kita di sono pegang 10 juta. 80 juta. Maka punya duit 80 juta. Andai kata haji kagak ngantri, itu udah kategori mampu. Lalu bagaimana kalau sekarang kan haji antri sampai 48 tahun. 48 tahun. Emang kenapa antri? Sebab salah satu di antaranya banyak yang pakai dana talangan. Bayi baru lahirnya yang udah didaftarin sama mama bapaknya. Nanti haji lo 20 tahun lagi. Gitu. Padahal baru lahir. Itu yang bikin antrian numpuk. Maka ini tidak menjadi alasan bagi kita, buat kita muslim. Maka tugas kita adalah daftar. Tugas kita adalah daftar aja. Daftar. Masalah nanti bisa berangkat atau enggak, kalau udah daftar, udah gugur kewajiban. Udah gugur kewajiban. Enggak bakal ditanya nanti di akhirat. Enggak bakal ditanya. Emang kenapa? Udah daftar. Masalah berangkat atau enggak itu bukan urusan kita, urusan Allah. Betul? Urusan Allah. Maka daftar aja. Kalau daftar, hadirin yang dirahmati Allah, enggak ditanya nanti di alam kubur. Tapi kalau kagak daftar, padahal hartanya banyak. Rumah umpama sampai 2, sampai 3, mobil sampai 4, sampai 5. Tapi enggak berangkat haji, daftar juga kagak. Maka ini yang bakal nanti dipertanyakan di alam kubur. Ma kiblatuka, apa kiblatmu? Ka'bah kiblati. Maka Ka'bah dihadirkan di alam barzakh kita, di alam kubur. Kata malaikat Munkar Nakir, Ka'bah emang bener engkau kata simpulan kiblatnya. Bohong dia. Emang kenapa bohong? Di dunia tidak pernah menziarahi. Di dunia tidak pernah datang kepadamu. Hartanya banyak. Nauzubillah menjadi, tapi kagak sampai ke Ka'bah, enggak sampai ke Mekah. Maka yang kayak begini khawatir sama sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man malaka zadan wa rahilatan tuballighu ila baitil haram. Wa man mata fala yahujja fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Barang siapa yang mampu tapi tidak berangkat untuk haji atau umroh, maka silakan pilih dia cara bagaimana matinya. Mau cara mati Yahudi atau cara mati Nasrani. Kata ulama, penafsirannya imannya tidak diterima. Kalau mampu tidak haji, tidak umroh. Lalu apa mesti jual? Silakan jual aja. Daripada jadi warisan. Tuh kayak tetangga saya di Kedaung. Mungkin nyampe juga beritanya kali ya. Abang dibunuh sama adeknya gara-gara berebut warisan gitu. Lagian si warisan direbutin, bagiin yang bener ya. Direbutin, begitu udah dibacok. Maka hadirin yang dirahmati Allah, jual aja.
Kalau orang dulu emang jarang yang punya duit banyak, yang punya tanah gitu. Maka kami termasuk Tahdus bin Nikmah, kakek kami tahun 94 itu berangkat haji sama nenek, itu boleh jual tanah 6 juta bisa berangkat berdua. 6 juta bisa berangkat berdua tahun 94. Saya ingat waktu SD. Begitu. Lo kok menjual tanah maksain? Kagak maksain itu namanya. Emang tanah-tanah dia, kecuali tanah orang dijual. Betul ya? Tanah-tanah dia, emang adanya tanah ya tanah dijual. Begitu. Kalau zaman sekarang mobil 3 kagak pakai, jual aja 2. Begitu. Daripada nanti dihisap. Betul? Betul hadirin yang dirahmati Allah. Ini makna mampu, duit ada, badan sehat, perjalanan aman, maka kita udah masuk kategori mampu. Begitu. Anak perihal hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu haji dan umroh. Haji wajib, umroh juga wajib untuk yang pertama kali. Yang kedua, selain daripada ibadah haji, ya pasti ada jamaah. Kuba kan tempo hari Tuan Guru awal 500 safar ya di sini ya. Ada beberapa jamaah yang berangkat, kita doain mudah-mudahan diberi kelancaran, diberi kemudahan. Mudah-mudahan kita semua bisa nyusul juga. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kalau emang nggak berangkat haji, ada ibadah kedua yang khusus adanya di bulan Dzulhijjah doang, ibadah kurban. Ibadah kurban. Ma yujbahu minan na'ami fi jamanil mahsusin taqarruban ila Allah taala azza wa jalla. Apa itu kurban? Menyembelih hewan tertentu pada hari tertentu dengan niat tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu kurban. Hewan tertentu apa yang dikurbanin? Hewan tertentu yang kakinya 4. Enggak hanya berhenti di kakinya 4, hewan kakinya 4 kena zakat. Sebab kalau hewan kakinya 4 doang, kuda juga kakinya 4. Tapi seumur-umur sebujur-bujur kita belum pernah makan daging kuda korban. Pernah makan enggak? Sono aja no masjid kuda, di masjid Kuba, kudanya ada 4 gitu. Enggak pernah. Enggak pernah, agak ada gitu. Maka hewan yang bisa dikurbankan yang kakinya 4 yang kena zakat, di antaranya unta, sapi, kerbau, domba. Itu hewan yang bisa dijadikan kurban. Waktunya kapan? Waktunya panjang. Waktunya 4 hari penyembelihan. Dari sejak habis sholat Idul Adha sampai andai kata Idul Adha besok hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sebelum maghrib masih bisa menyembelih hewan kurban. 3 hari itu disebut hari tasyrik. Apa itu tasyrik? Bahasa Indonesianya deng-deng, daging yang diawetkan. Lalu 4 hari, ya ada hikmahnya. Andai kata di Masjid Kuba sampai dapat hewan kurban 300 ekor. Amin ya robbal alamin. Kalau cuman sehari motong doang, panitia sengkleh. Orang kebedah ngurusin. Enggak kebedah, saking banyak-banyaknya. Untung 4 hari bisa dicicil. Betul ya? Bisa dicicil, ada hikmahnya. Tuh hadirin yang dirahmati Allah. Ada hikmahnya. 4 hari. Kapasitasnya bagaimana? Udah diatur sama agama. Sapi sama unta sama kerbau itu untuk 7 orang. Untuk 7 orang. Domba, kambing masing-masing untuk satu orang. Maka kalau di ranking, kalau bocah sekolah umpamanya, maka yang paling tingginya kurban ranking 1 unta untuk 1 orang. Unta untuk 1 orang. Nomor 2 sapi atau kerbau untuk 1 orang. Berapa patungan di Masjid Kuba? Seorang 3.750.000. Bertujuh ya? Iya, gua kagak pakai. Gua punya duit, gua mau korban sapi sendiri. Boleh. Abdul. Ranking 2. Ranking 3 domba untuk 1 orang. Ranking 4 kambing untuk 1 orang. Kenapa domba sama kambing tinggian domba? Sebab enggak ada yang sia-sia. Kukunya dihitung, walaupun gak ada yang makan kuku. Darahnya dihitung, bulunya dihitung.
Domba sama kambing bulunya banyakan mana? Banyakan domba. Harga sama, gede sama, berat sama, bulu banyakan domba. Banyakan domba. Begitu. Maka kalau kambing, istilahnya kambing Jawa. Kambing Jawa tuh yang bulunya tipis. Kalau dia mau dimandiin ngerengket dia. Emang kulitnya tipis, kalau mandi takut mengkerut. Begitu. Tapi kalau domba, kalau hujan-hujan emang resep dia mandi hujanan. Pada girang dia. Dari mana taunya? Lihat aja di TV Sound the Sea. Itu kalau hujan malah rame dia mandi gitu. Sound the Sea. Kenapa? Emang bulunya tebel. Emang bulunya tebel, cepat gerah. Maka kalau hujan resep bener dia. Makanya nomor 3 domba. Nomor 4 kambing. Nomor 5 hadirin yang dirahmati Allah, ranking 5, 1 ekor sapi atau 1 ekor kerbau atau 1 ekor unta untuk bertujuh orang. Untuk bertujuh orang. Hadirin yang dirahmati Allah. Terus kalau di sekolahan ada anak murid 40 orang patungan, itu kurban atau enggak? Itu namanya latihan kurban, sedekah daging. Biasanya itu murid-murid patungan diserahkan ke guru. Kata murid, Bu Guru, ini kita kumpulan buat kurban. Ini kami serahkan buat guru. Buat saya? Iya. Buat saya. Berarti kurbannya kurban saya? Iya. Maka itu Bu Guru boleh niatin pahalanya. Pahalanya buat murid-muridnya. Tapi kapasitasnya buat dia doang sendiri. Kagak bisa satu ekor kambing ditulisin yang motong bacain 40 orang, kagak bisa. Kecuali yang korban Bu Guru, ini punya saya, hadiah dari murid-murid, ini kurban atas nama saya, pahalanya saya niatin buat murid-murid semuanya. Itu bisa begitu. Tapi kapasitasnya untuk 1 orang udah diatur sama agama. Hadirin yang dirahmati Allah, ini yang mesti saya sampaikan biar tambah semangat kita berkurban. Banyak di masyarakat itu kadang menyamakan kurban dengan ibadah haji. Ibadah haji wajibnya seumur hidup sekali. Wajibnya seumur hidup sekali. Tapi kurban sunnahnya setiap tahun sekali. Dalilnya inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami sudah kasih nikmat yang banyak kepada engkau ya Rasulullah, khususnya dan kepada kita umat Rasulullah. Fasholli, dirikan salat, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi kurban mah jangan disamain ke ibadah haji. Kurban mah samainnya sama salat Idul Adha. Idul Adha setahun berapa kali? Sekali. Maka kurban juga setahun sekali. Setahun sekali. Ini kadang di masyarakat hadirin yang dirahmati Allah, Pak, Bapak kurban tahun ini? Enggak. Emang kenapa? Udah pernah gua kapan? Dulu 98. Wih, mondok. Udah lama bener. Bapak kurban enggak? Enggak. Emang kenapa? Udah tahun kemarin. Tahun ini kagak, udah tahun kemarin. Tahun kemarin. Maka jangan samakan kurban dengan ibadah haji. Kurban itu tiap tahun. Kenapa? Fasholli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar. Sebab Allah kasih nikmat kita sepanjang tahun. Betul? Allah kasih nikmat kita sepanjang tahun. Maka kita niatin, ya Allah, saya niat sampai mati tiap tahun kurban gitu. Niatin. Lo niatin mah kan niat doang udah dapat pahala. Maka orang yang berniat kebaikan, Allah bakal memudahkan dia melaksanakan apa yang dia niatin. Amin ya rabbal alamin. Kalau niat aja kagak berani, bagaimana kurbannya? Niat aja kagak berani, gimana ya? Gimana ya? Niat aja dulu, niat aja dulu, niat aja dulu. Tuh hadirin yang dirahmati Allah. Niat aja dulu. Sebab kurban mah tiap tahun, mesti tiap tahun. Bagi siapa hadirin yang dirahmati Allah? Umirtu bin nahri wa huwa sunnatun. Kalau Nabi, bagi beliau, kata beliau, kurban itu wajib bagiku, tapi bagi kalian sunnah. Bagi kita umatnya sunnah. Ada sunnah kifayah, ada fardu kifayah. Maka sunnah kifayah kurban itu dalam satu keluarga minimal 1 orang.
Maka ditemuin di masyarakat tahun ini atas nama bapaknya, tahun besok atas nama ibunya, tahun besok atas nama anaknya. Emang kenapa? Karena memang sunnah kifayah, kurban itu minimal satu keluarga, satu orang. Ya kalau bisa semuanya satu orang satu ya silakan. Tapi minimal jangan sampai kagak. Sunnah kifayah, kurban itu satu keluarga, satu orang. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Mampunya bagaimana? Maka mampunya dihitung 4 hari penyembelihan. Bagaimana ngitungnya? Hadirin yang dirahmati Allah. Mohon maaf, ada orang punya motor apa punya mobil, mampuan yang mana? Punya mobil. Ada yang punya mobil 2 sama 1, mampuan yang mana? Ya 2. Ada yang rumah 1 sama 3, mampuan yang mana? Ini kalau ngitungin begini sampai sore kagak kelar. Iya, main ngitungin duit orang. Tapi dalam agama bagaimana mampunya? Ternyata mampunya dihitung pada saat 4 hari penyembelihan. 4 hari penyembelihan. Contoh, umpama kita sebagai suami punya duit 7 juta. Punya duit 7 juta. Punya duit 7 juta. Dibeliin kambing 3 juta. Dibeliin kambing 3 juta. Dia laporan sama bininya, "Ma, saya punya duit 7 juta nih. Saya beliin kambing di jalan tuh di lapak 3 juta. 7 juta diambil 3 juta tinggal berapa? 4 juta. Ini mah duit 4 juta buat keperluan makan selama 4 hari cukup apa kagak? Cukup apa enggak Pak kira-kira? Kalau kata bini kita cukup, berarti kita udah masuk kategori mampu untuk berkurban. Kalau kata bini kita cukup 4 hari. Bang, saya sehari belanja tempat cepet, kalau sebulan baru 3 juta. Nah ini 4 hari disuruh habisin gue lebih dari cukup Bang. Gitu. Seorang ayah, nah kayaknya kagak bisa kurban tahun ini. Bisnis lagi lesu, dagang lagi kurang. Oh anaknya panggil, nah ada apa ya? Engkau kan udah kerja, iya. Udah punya tabungan, ada ya. Berapa? 10 juta. Dikit amat, ya namanya juga baru kerja, kata anaknya begitu. Baru kerja. Gini ya, wakilin keluarga kita. Ayah tahun ini nggak bisa kurban, kayaknya tidak memungkinkan. Engkau wakilin keluarga kita. Emang gimana ngitungnya? Duit kamu berapa? 10 juta. Itu di Masjid Kuba ada patungan kolektif sapi, satu orang 4 juta, umpamanya. Satu orang 4 juta. Jadi kalau duit 10 juta dikurang 4 juta, tinggal berapa? 6 juta. 6 juta. Tanya sama kita sebagai orang tua, nah, duit 6 juta buat kamu makan selama 4 hari cukup apa enggak? Kata anaknya, lebih dari cukup ya. Lah kan saya masih makan ikut sama ayah di sini. Paling kalau kerja doang, itu juga saya makan nasi padang paket 12.000. Kalau 4 hari baru berapa? Baru berapa 4 hari? Baru gocap. Berarti cukup nggak? 6 juta lebih dari cukup ya. Kalau 6 juta itu lebih dari cukup buat kamu makan 4 hari, kamu udah masuk kategori mampu untuk berkurban. Wakilin keluarga kita. Emang begitu ya? Iya. Rasulullah pernah ngancem, man wajada sa'atan bi ayyudohi falam yudohi fala yaqraban nasa musallana. Barang siapa yang mampu berkurban tapi dia tidak mau berkurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Jangankan masuk, dekat aja kagak boleh. Bagi siapa? Bagi orang yang mampu kurban tapi tidak mau kurban. Ngitungnya bagaimana mampu tidak mampu? Tuh kayak tadi 4 hari penyembelihan. Tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Tuh, alhamdulillah. Kayaknya besok banyak nih yang korban nih. Amin ya rabbal alamin. Begitu hadirin yang dirahmati. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau orang yang punya utang? Ya dilihat dulu jatuh temponya utangnya. Kalau jatuh temponya tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, bayar utang dulu. Tapi kalau jatuh temponya di luar 10, 11, 12, 13, 14 Zulhijjah, kurban dulu. Sebab kalau punya utang jadi alasan kagak korban, mohon maaf, orang komplek sebelah, bukan komplek ini, orang komplek mana-mana, dia kagak bakal korban 15 tahun. Emang kenapa? Rumahnya nyicil 15 tahun. Benar apa benar? Kan KPR ada yang 10, ada yang 15 ya.
Lu ngapa kagak kurban? Kan saya punya utang, bayar utang dulu dong, pentingin begitu kata dia. Kalau utang jadi alasan kagak korban, orang komplek kagak pada korban. Modus itu Pak, modus. Maka jangan jadi alasan. Dilihat dulu jatuh temponya. Kalau jatuh temponya 4 hari penyembelihan, boleh diutang. Tapi kalau di luar itu kurban. Kurban. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari segi warna, yang paling top-topnya warna putih. Warna putih. Maka kalau kita disuruh beli, cari dulu warna putih. Yang kedua, warna kuning. Karena ada tuh sapi atau unta yang kekuning-kuningan warnanya, kambing kuning-kuningan. Putih, kuning, kelabu, kayak abu-abu. Itu biasanya ke abu-abu warnanya warna itu tuh kerbau, banyak abu-abu. Ya. Apanya? Jari kuningan keras, agak sah. Iya. Agak bisa. Jadi warna aja mempengaruhi. Yang paling topnya warna putih, kuning, kelabu. Nomor 4 belang. Belang itu nomor 4. Nomor 5 hitam. Nomor 6 merah. Nomor 6 merah. Jadi kalau ditanya kambing warna putih apa kambing warna hitam, bagusan mana? Pahalanya gedean mana? Warna putih. Kambing warna putih sama sapi warna merah, gedean mana? Gedean mana? Gedean sapi. Jangan lihat warnanya doang, lihat jogrogannya juga. Jogrogan juga, warna mah ngikutin gitu. Warnanya ngikutin tuh. Satu warna putih, yang kedua warna kuning, ketiga abu-abu, yang keempat belang, yang kelima hitam, yang keenam merah. Itu hadirin yang dirahmati Allah. Dari segi sah atau tidaknya, nah ini yang perlu kita perhatikan. Banyak orang kurban tapi nggak dapat pahala kurban, cuma dapat pahala sedekah daging doang. Emang kenapa? Salah satunya yang menyebabkan tidak sahnya umur. Kalau unta umur 5 tahun. Kalau sapi kerbau umur 2 tahun. Kurang maka tidak sah. Kambing Jawa 2 tahun. Domba 1 tahun atau udah kupak. Mana duluan? Apa kupak duluan, apa umur 1 tahun duluan? Kalau 1 tahun tapi belum kupak sah. Tapi kalau udah 8 bulan, artinya belum 1 tahun, kalau udah kupak sah. Apa itu kupak? Giginya ompong. Ini kalau ngitung kupak udah kupak semua di sini nih. Kalau ngitung kupak, bener ya? Enggak motong loh. Tapi hadirin yang dirahmati Allah, terkadang ada pedagang yang oknum begitu ya. Ini biar gue laku dijual, gue pandain baik. Maka kita tanya sama dia, bang, gue pengen ibadah, gue pengen nyari yang sahnya. Ini bagaimana? Udah sah apa belum? Udah Pak, emang saya yang ngarit kalau begitu. Ya kalau itu benar dah. Berarti tanggung jawab yang dagang. Itu. Yang kedua, tidak cacat sampai pemotongan. Makanya biasanya paling di masjid itu minta dikirimnya H-1 begitu ya. Biar kenapa? Nggak repot ngurusin, nggak repot nyari umpan. Udah gitu, kalau yang nyerahin kurban udah kurban, tanggung jawab kita. Ditaruh di masjid semalaman, bocah iseng, pakai karet, matanya dijepret, pagi-pagi sakit mata berair, kagak sah. Diturunin dari mobil, jekrek ke pantat pincang, kagak sah. Begitu. Maka kehati-hatian. Yang cacat tidak sah, kecuali apa yang sah itu kelihatan cacat tapi tidak cacat, dikebiri. Apa yang dikebiri? Mohon maaf, bijinya dihilangin sebelah. Jadi kalau kambing dikebiri itu jadinya doyan makan, kagak mikirin kawin. Kalau kagak dikebiri, kawin mulu. Kagak mikirin makan, mikirnya kawin mulu. Tapi kalau dikebiri kagak mikirin kawin, mikirnya makan mulu, makanya badannya jadi gede, badannya jadi sehat. Itu sah untuk berkorban.
Maka itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiap tahun kita dapat rezeki dari Allah, maka tiap tahun juga kita mesti berkurban. Ada orang dikasih rezeki, tiap tahun dikasih nikmat, tiap tahun dikasih nikmat. Umpamanya ada orang 3 hari aja kagak makan, makan minum, makan minum, makan minum, kagak buang air besar. Penyakit nggak? Penyakit. Maka orang dapat nikmat dari Allah, tapi nggak mau disuruh kurban. Ketika disuruh keluarin kagak mau dikeluarin, hati-hati bakal penyakit. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah. Tuh begitu. Ada kurban yang sunnah, ada kurban yang wajib. Mana kurban yang wajib? Kurban nazar. Saya kalau anak saya dapat jodoh, saya nazar kurban, maka kurbannya jadi wajib. Ada juga kurban buat orang yang sudah meninggal dunia. Maka kurban nazar dan kurban yang untuk orang meninggal dunia itu penjelasan Tuan Guru. Maka keluarga inti kagak boleh makan daging kurbannya. Siapa itu keluarga inti? Suami, istri, sama anak. Suami, istri, sama anak. Umpamanya Pak Haji Fahrudin kurban buat almarhum emak bapaknya. Maka Pak Haji Fahrudin kagak boleh makan. Siapa yang kagak boleh? Pak Haji Fahrudin, istri, sama anak. Tapi kalau abang, mbok boleh. Tapi kita jangan kejam, mentang-mentang dia kagak boleh, kita kagak bagi, kesian juga. Maka kita bagi dari kambing yang lain, dari daging korban yang lain. Haji kagak, kurban kagak, maka minimal kita puasa bulan Dzulhijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Itu manfaatnya, fadilahnya banyak sekali. Tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, puasa. Kalau kagak bisa 9 hari, 2 hari. Tanggal 8 sampai tanggal 9. Kalau kagak bisa 2 hari, ya sehari tanggal 9. Kalau kagak bisa, tanya diri kita, ngaca di rumah ada kaca gede bener. Ya Allah, saya haji kagak, korban kagak, puasa kagak. Dosa apa ini saya? Gitu. Buat introspeksi diri. Insya Allah. Karena cuma setahun sekali adanya. Cuma setahun sekali. Haji emang kita udah kagak, emang kita kagak berangkat. Apa umpamanya udah pernah gitu. Yang kedua kurban juga kagak juga. Sampai puasa kagak juga, dari 9 hari dikorting 2 hari. Sampai 2 hari dikorting sehari gitu. Sampai kagak bisa, maka tanggal 10 Dzulhijjah Allahu Akbar, nangis. Ya Allah, kenapa ini kagak bisa? Kenapa ini kagak bisa? Jadi bahan introspeksi diri kita. Ala kulli hal, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan itu. Amin ya rabbal alamin. Kalau kagak haji kita kurban. Kalau kagak kurban kita puasa. Kalau kagak puasa kita kaca. Kita kaca gede bener. Itu dosa apa? Nggak usah nunjuk orang lain, tunjuk aja diri kita sendiri. Itu hadirin yang dirahmati Allah. Karena ciri orang yang bertakwa diantaranya al-istidadu bi yaumir rahil. Ciri orang yang bertakwa itu mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Yakini hadirin yang dirahmati Allah. In ahsantum li anfusikum. Barang siapa yang berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kita ibadah, hadirin yang dirahmati Allah. Umpama kita enggak ibadah, Allah kagak rugi. Allah tidak berkurang sedikit pun kekuasaannya. Tapi yang rugi adalah diri kita sendiri. Salah satu caranya biar mati kita senang, tenang, menang, enggak ada lain, kudu ibadah. Kudu ibadah. Bahkan kalau orang ibadah matinya aja pengen buru-buru. Dalam tafsir surat Al-Qiyamah, kalla idza balagatit taraqi wa qilla marrah. Pada saat napas terakhir udah di tenggorokan, ruh udah nyampe tenggorokan. Kalau orang yang rajin ibadah, orang soleh, itu sama malaikat Jibril diperlihatkan. Apa yang diperlihatkan? Nengok ke kanan, nengok ke kanan. Begitu nengok ke kanan, surga dengan berbagai keindahannya, surga dengan berbagai nikmatnya, surga dengan berbagai luar biasanya. Kata itu simpulan, itu apa ya Ijroil? Kata Ijroil, itu surga kalau engkau mati sekarang. Tapi kalau mati setahun 2 tahun lagi, saya nggak berani jamin. Mau mati sekarang apa nanti? Kalau nanti belum tentu masuk surga. Takut kegoda sama jablay, takut kegoda sama judol, sama pinjol.
Mati sekarang apa nanti? Kata dia, kodimuni, percepat kematian saya, percepat kematian saya. Kenapa orang yang rajin ibadah minta dipercepat kematiannya? Sebab udah dikasih lihat gambaran surga dan dia bakal masuk ke situ. Tapi kalau orang yang kagak mau ibadah, nggak mau ibadah, ketika akhir hayatnya sama malaikat disuruh nengok ke kanan. Itu apa ya Jibril? Indah bener, bagus bener, luar biasa, itu surga. Buat siapa? Buat saya ya enak baik buat lu. Lu mah tuh nengok ke kiri, neraka. Dengan berbagai ajabnya, dengan berbagai kepedihannya. Itu apa ya Jibril? Itu neraka. Buat siapa? Buat lu. Maka orang yang mau dicabut nyawanya udah melihat neraka, dia nego, Robbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Ya Allah, jangan cabut nyawa saya sekarang. Minta waktu walau semenit, walau sesaat. Tolong ya Allah, jangan cabut nyawa saya sekarang. Saya janji akan sedekah. Tuh, akan sedekah. Kenapa enggak sholat? Karena sholat udah kewajiban, puasa udah kewajiban. Kalau sedekah itu bukti keimanan. Saya janji akan sedekah, saya janji akan jadi orang soleh. Menggelepar-gelepar itu orang yang mau dicabut nyawanya. Kayak kambing mau dimandiin bagaimana sih merengket. Kita mau bukan kita, jangan. Orang tuh mau dicabut nyawanya, udah dikasih gambaran neraka, emak nolak-nolak, menggelepar-gelepar. Itu dalam tafsirnya. Semua makhluk Allah mendengar kecuali jin dan manusia. Sampai malaikat Jibril kepengaruh. Ya Allah ya Rabb, ini kayaknya si fulan bener ini mau taubat ini. Bagaimana ini ya Allah, cabut apa enggak? Kata Allah, cabut baik. Cabut aja. Enggak bisa. Udah, perjanjiannya begitu. Enggak bisa dimajuin, enggak bisa dimundurin. Walau sedetik, walau sesaat. Nauzubillah min dzalik. Udah kagak bisa. Udah kagak bisa. Tuh hadirin yang dirahmati Allah. Makanya jangan kaget. Jangan kaget. Kalau orang baik cepat matinya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia bulan di bulan. Kata yang dengar, perasaan lagi kemarin ikut ngaji Kamis pagi sama gua, malah paling pojok lagi nyender gitu. Ya mana orang baik bener dia mah, gitu. Mana baik bener dia mah, gitu. Di mana itu yang sakit orang apa orang? Itu emang Allah ingin selamatin dia. Tapi kalau ada orang brengsek, biang kerok kagak mati-mati, emang Allah masih kasih kesempatan buat dia bertaubat. Maka innallaha yaqbalu taubatan abdi malam yugorgir. Allah masih menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya berada di tenggorokan. Tuh, udah di tenggorokan aja dia masih minta nego, menurut kagak bisa. Maka kita baca Fatihah, yang hadir mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah mudahkan rezeki kita, jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak turunan kita soleh dan solehah, kita bisa berangkat haji atau berangkat umroh sebelum kematian kita. Kita minta Allah dimandikan dalam keadaan husnul khatimah. Ala haji ini yang waliniyatin sholiyah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu li sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali walikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hafidh alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afafa indal hisab. Allahumma yassir alaina ziyaratal haramain. Allahumma yassir alaina ziyaratal haramain.
اللهم يسر علينا زيارة الحرمين في مكة والمدينة وارزقنا العفو والعافية والسكينة بجاه سكين المدينة صلى الله عليه وسلم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولمشايخ هذه البلدة أجمعين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Allahumma salli wa sallim